Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Siti Afia, sudah dirahmat di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada siang hari ini terselenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah dengan penuh hikmat. Acara yang digelar setiap tahun ini menjadi momentum untuk memupuk cinta sekaligus meneguhkan rasa syukur atas kelahiran Rasulullah SAW. Peringatan Maulid Agung ini dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Turut hadir pula segenap ahlul bait, pengurus pesantren, umbana ma'had, seluruh santri putra dan putri, alumni, wali santri, serta simpatisan. Rangkaian acara dibuka dengan pembacaan iftitah bil Fatihah oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian melantunkan sholawat Nabi dan surah As-Sajadah oleh seluruh hadirin. Dalam acara ini terdapat pula pembacaan jumlah hasil bacaan sholawat yang tercatat mencapai 2.353.843.789 kali. Sedangkan surat As-Sajadah dibaca sebanyak 1.858.175 kali selama menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Suasana semakin khusyuk saat pembacaan Maulid berjanji, istighosah, serta tawasul haul majmu' pendiri dan pengasuh pesantren yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Kemudian juga turut memberikan sambutan atas nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo yang menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi ini digelar sebagai wujud cinta dan pengagungan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kebahagiaan yang tiada terkira. Pagi ini kita usai melaksanakan pembacaan Maulid Al-Barzanji, dan insyaallah nanti kita akan bertawassul kepada para masyayikh kita untuk menuju persiapan haul majmu' yang akan datang. Kepada seluruhnya, atas nama Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, kami menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang tidak mampu sebenarnya mewakili seluruh jerih payah, ikhtiar, usaha panjenengan semua yang ikut serta, ikut andil dalam suksesnya kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo tahun ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak. Ada banyak nama, ada banyak orang yang ikut serta, bahkan di balik layar yang mempersiapkan seluruh kegiatan ini. Beberapa malam tidak tidur, hanya satu tujuan, ikraman wa ta'ziman li dzikra maulidir Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya jazakumullah ahsanal jazak, syakarallahu lakum ala husni tinaikum wa juhdikum wa dumtum fi khairin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Semoga seluruhnya sehat walafiat, diberkahi usianya fi taatillah wa fi khidmati ummati Rasulillah. Hadirin hafizakumullah jami'an. Sejenak kita refleksi kembali ke sejarah bagaimana ditulisnya Maulid Al-Barzanji. Dahulu seorang panglima besar kaum muslimin di saat genting menghadapi serangan kaum kufar, bahkan
Baitul Maqdis Palestina di saat itu berada di kekuasaan pihak kafir. Salahuddin Al-Ayyubi ingin membangkitkan semangat umat, menyadarkan untuk kembali mengenang, mengingat, mendapatkan semangat dari membaca, menyelami makna, meneladani sosok Nabi Agung, insan kamil, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dibuatlah suatu sayembara untuk menuliskan kisah Maulid Nabi Muhammad SAW yang diharapkan nanti menggugah umat ini untuk melakukan perbaikan, islahun nafsi, islahuddin, islahul ummah. Dan di antara sekian banyak ulama, sastrawan, para ahli penulis sejarah berlomba-lomba untuk mengikuti sayembara tersebut. Di antara pemenangnya adalah Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala. Maka kemudian kitab Maulid Al-Barzanji ini pun sempat dibaca di Baitul Maqdis Palestina. Berkah mahabbah umat yang mulai tumbuh, berkah perhatian para ulama untuk membimbing umat ini kepada kecintaan baginda Muhammad SAW, menumbuhkan rasa kerinduan, meneladani akhlak beliau. Tergugahlah pasukan kaum muslimin dan umat Islam sehingga puncaknya berhasil membebaskan kota suci Baitul Maqdis Palestina. Jika pembacaan Maulid Al-Barzanji pernah memberikan satu solusi pembebasan atas tanah suci yang terdolimi, maka seharusnya dan harapannya semoga setiap majelis-majelis peringatan Maulid Nabi, setiap bacaan-bacaan Maulid baik Al-Barzanji maupun Ad-Dibai, Simtud Durar dan lain sebagainya, semoga menggugah umat ini, memberikan semangat umat ini untuk membebaskan setiap rumah suci hati nurani yang telah terkotori. Setiap kezaliman semoga dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di negeri yang kita cintai. Hari ini Baitul Maqdis bernama hati nurani telah terkotori, ternodai. Semoga bangsa ini disatukan kembali, tidak mengalami propaganda, adu domba, terprovokasi oleh pihak manapun, tentu dengan harapan aspirasi rakyat senantiasa mendapatkan jalan keluar terbaiknya, keadilan, kesejahteraan, dan hindari kesenjangan sosial. Itulah ajaran Islam, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah dilaksanakan kegiatan puncak Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya kegiatan ini, serta kami panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf, segala kekurangan yang terjadi di mana-mana sehingga membuat hati para hadirin, para pemirsa sekalian kurang berkenan di hati panjenengan. Kami mohon maaf yang tiada batasnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW serta ridho dari Allah, ridho dari para masyayikh, sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Kegiatan haul ini
dimulai sejak tanggal 18 bulan Agustus tahun 2025, dimulai pada pembukaan kegiatan musabakoh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Dilanjutkan dengan beberapa rangkaian kegiatan lain seperti pertemuan wali santri dengan putra-putrinya di pesantren, pertemuan wali santri bersama pengasuh serta pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Dan esok hari akan ada kegiatan Majelis Rotibul Haddad yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Acara berlanjut dengan penyerahan kabuli secara simbolis oleh pengasuh pesantren. Selanjutnya, tausiah agama disampaikan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengingatkan pentingnya menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kita ngadain yang baru-baru tampil nih, saya nasihatin untuk yang mungkin model-model seperti saya, yang bisanya baru pidato, bisanya baru ceramah, belum bisa mengamalkan isinya ceramah. Mari jangan terpisah dengan guru kita masing-masing. Dengarkan nasihatnya guru kita, dengarkan masukannya guru kita, itu yang akan memberkahi dan menyelamatkan dakwah kita, meluruskan jalur dakwah kita agar benar-benar di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Tadi baru alasan pertama, sekarang alasan kedua. Saya ambil perumpamaan. Ada pohon mengeluarkan bunga yang indah atau mengeluarkan buah yang segar. Itu kalau orang lihat, orang pasti yang dipuji pohonnya atau bunganya. Betul apa enggak? Betul enggak? Padahal tidak mungkin ada buah yang bagus, enggak mungkin ada bunga yang indah, kecuali pohon itu memiliki akar yang kuat. Betul enggak? Ada enggak orang lihat, wah pohon mangganya buahnya bagus-bagus, terus muji, akarnya berarti kuat? Enggak ada. Yang dipuji itu adalah buah, yang dipuji itu adalah daun, yang dipuji itu adalah bunga. Intinya akar, itu enggak ada yang muji. Begitu juga saat kita ini udah seakan-akan udah jadi buah yang mateng, udah jadi buah yang mateng, orang udah muji kita, jangan lupa akarmu itu gurumu. Akarmu itu sosok yang membentuk kamu. Jangan lupa sama akarnya. Karena sehebat apapun pohon, dia bisa mengeluarkan buah ketika terputus dengan akarnya, maka itu buah yang terakhir dia keluarkan. Dia hanya menjadi kayu yang gak ada nilainya. Begitulah ketika orang merasa udah berbuah dikit, dia putus hubungan dengan guru, jadi kayu udah gak akan mengeluarkan buah lagi untuk yang berikutnya. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, maka acara ini bukan sekedar acara, tapi acara ini adalah bentuk pengabdian dan bentuk khidmat. Bahwasanya keturunan Kiai As'ad Syamsul Arifin, pecintanya, muridnya, enggak bergeser dari jalannya. Kalau setiap 12 Rabiul Awal kumpul, maka dari zaman beliau rintis sampai sekarang pun kita berkumpul bersama untuk melaksanakan rutinitas apa yang telah beliau jalankan. Ini adalah hal yang insya Allah kita yakini akan menggembirakan hati beliau, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali lagi bicara tentang maulid, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallam itu, jadi gini, beliau itu sering doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang bisa ngasih manfaat, ada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Ada ilmu yang bisa ngasih manfaat, ada ilmu yang nggak bisa mendatangkan manfaat. Kita akan ambil contoh dari kejadian-kejadian
yang terjadi semasa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal itu kan kalau diartikan bapak kebodohan, ya kan? Abu Jahal itu dulu julukannya namanya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Bapak kebijaksanaan, itu julukannya dulu begitu. Abu Jahal itu dulu dikenal sebagai tokoh orang yang paling hebat ada di kota Mekah. Siapa nggak kenal sama Abul Hakam? Dialah yang menjadi rujukan ketika orang-orang saat itu perlu merujuk pada seseorang, itu Abul Hakam ini atau Abu Jahal ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikhwani rahimakumullah. Abu Jahal ini punya peristiwa yang istimewa dengan Nabi SAW. Punya peristiwa yang indah dengan Rasulullah SAW. Pernah waktu itu Rasulullah SAW tersesat. Dan ini sebagian tafsir yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, wa wajadaka dhalan fahada, dan dialah Allah yang mendapatimu dhalan. Dhalan itu ada yang orang nggak ngerti, belajar Qur'annya cuma pakai terjemah, itu mengatakan Nabi Muhammad itu pernah tersesat, terus Allah ngasih petunjuk kepada Nabi. Di bayangan kepalanya dia, Nabi itu tersesat kayak orang tersesat jalan hidupnya, tersesat akidahnya. Kita bisa bayangkan nih, ini kan salah satu keyakinan yang kacau ini. Nabi itu pemberi petunjuk, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, engkau wahai Muhammad akan memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ini ada orang karena modalnya belajar agama cuma pakai buku terjemah, gurunya Syekh Google itu udah banyak yang ngalahkan sekarang. Syekh AI udah macam-macam. Syekh AI itu sudah hampir mengalahkan fungsinya Google sekarang. Itu dia dengan kurang ajarnya, ya semoga karena ketidaktahuan sehingga masih bisa dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Itu dia bilang Nabi itu tersesat. Terus ngapain kita memperingati maulid Nabi? Loh, Nabi kan tersesat. Apanya yang mau diperingati dari kelahiran Nabi? Ini kan bentuk kebodohan yang luar biasa ini. Dia nggak baca. Gimana kalau kita lihat di tafsir-tafsir? Ulama itu nggak ada yang bilang Nabi tersesat dalam hidupnya, nggak ada. Itu ada yang memaknai Nabi itu di antara kaum yang tersesat. Fahada, Allah Ta'ala ngasih petunjuk pada kaum tersesat itu melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Melalui perantara Nabi, Allah Ta'ala ngasih petunjuk pada orang yang tersesat melalui perantaranya Nabi Muhammad. Artinya Nabi itu jadi perantara hidayahnya Allah. Itu kan satu kemuliaan. Tapi ada juga ahli tafsir yang berpendapat tersesat itu bukan tersesat letterlek tersesat jalan hidupnya. Tersesat itu Nabi pernah tersesat di pegunungan gunung-gunung Mekah. Maknanya begitu. Dan di situ ada peristiwa yang luar biasa. Jadi Nabi ketika tersesat saat itu subhanallah ketemunya sama Abu Jahal. Abu Jahal lihat anak tersesat, tanya siapa ini? Cucunya Abdul Muthalib, keponakannya Abu Thalib. Oh iya, saya tahu. Ya udah, kamu bonceng saya. Di Abu Jahal itu pernah mau boncengkan Nabi. Ketika itu diletakkan Nabi Muhammad di belakang, Abu Jahal yang di depan. Subhanallah, ontanya nggak mau jalan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ontanya nggak mau jalan. Anda coba ngoncengkan anak Anda taruh belakang, kalau nggak mau jalan motornya, itu tandanya belum di starter berarti. Dipindah lagi sama Rasulullah SAW ke depan. Dipindah lagi sama jalan, Rasulullah taruh di depan. Ontanya jalan. Itu ontanya jalan. Nah, setelah itu Abu Jahal penasaran lagi. Enggak, pindah belakang lagi. Dipindah belakang lagi, enggak jalan lagi ontanya.
Sampai dipindah ke depan lagi baru ontanya kemudian mau jalan. Ketika ngasih ke Nabi pada keluarganya, Abu Jahal bilang, ini anak luar biasa. Aku taruh di belakang walam tataharrak naqati. Ontaku gak mau gerak aja enggak. Aku taruh di depan baru ontaku itu mau jalan. Artinya Abu Jahal itu dia sudah punya sekian banyak bukti-bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti tentang kebenaran Rasulullah SAW. Tapi dia memilih posisi jadi orang yang musuhi Nabi. Salah naruh posisi dia milih posisi jadi orang yang memusuhi Nabi. Dikatakan man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang itu yang lihat Nabi Muhammad SAW, lihat sekilas langsung kagum, sungkan karena segan dengan kewibawaannya Nabi Muhammad. Tapi orang waman khalatahu ma'rifatan, kalau orang sudah kumpul sama Nabi SAW dan mengenal Nabi, ahabbah, pasti akan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdullah Al-Lahji, salah seorang gurunya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ketika beliau mensyarahi kitab Wasailul Wusul, beliau mengatakan, wa man khalatahu takabburan lam yuhibbuh. Orang yang kumpul sama Nabi tapi membawa jiwa kesombongan, ya dia nggak akan dapat rezeki untuk bisa cinta dengan Nabi Muhammad. Lah, Abu Jahal ini kumpul sama Nabi, dengar tentang ayat Quran, dengar lihat semua yang dilakukan sama Nabi, tahu kalau ini beneran Nabi, tapi takabburan, sombong, nggak bisa cinta sama Nabi Muhammad, nggak bisa cinta dengan Rasulullah SAW. Ini loh bahayanya sombong tuh begini. Sombong itu menjadikan orang nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takabburan, sombong dia sombong. Abu Jahal pernah ditanya sama orang, Abu Jahal, Muhammad itu betul Nabi apa enggak? Abu Jahal mau jawab, lihat sekitar dulu, aman. Kata Abu Jahal, Muhammad tidak pernah bohong. Iya, Nabi atau bukan? Loh, ya Muhammad tuh tidak pernah bohong. Jawabannya bulat terus. Iya, Nabi enggak? Ya enggak pernah bohong kok. Lah terus kenapa kita enggak ikut? Nanti dulu. Lah sukunya dia tuh sudah ada yang ngurusi Ka'bah. Kita juga bersaing kemuliaan antara suku kita dengan sukunya dia. Tiba-tiba di sukunya dia muncul Nabi. Sampai kapanpun saya enggak akan mengakui. Jadi tadi man khalatahu takabburan, kumpul sama Nabi tapi dengan kesombongan, maka akhirnya enggak bisa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi ilmu yang manfaat itu ciri-cirinya ketika ilmu itu ada sambungannya sama Nabi. Ilmu itu ada saluran sambungannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat melalui sanad para ulama yang cinta sama Nabi Muhammad. Dia berguru dengan guru yang cinta sama Nabi, gurunya lagi cinta sama Nabi, terus sanad keilmuannya nih tersambung terus sampai ke Rasulullah SAW. Maka ini adalah ciri-ciri yang insya Allah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kami baru saja selesai melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah dengan hikmat dan sukses. Semoga apa yang kami haturkan kepada beliau diterima oleh beliau dengan bahagia dan tersenyum. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga untuk tahun depan bisa lebih sukses dan lebih hikmat lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, saya merasa bangga dan bersyukur bisa menghadiri acara Maulid Nabi SAW serta dapat berjumpa bersama teman-teman santri sekaligus soan kepada Kiai dan Ibu Nyai. Harapan saya sebagai alumni semoga diberi kesempatan untuk menghadiri semua rangkaian acara sebagai bentuk hikmat
alumni kepada Pondok Pesantren. Terima kasih. Rangkaian Maulid Agung kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Habib Ali bin Thalib, Habib Muhammad Al-Mudhor, dan Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG. S3 TV melaporkan.